Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam Bincang Ramadan edisi hari ini Selasa 5 Mei 2020 atau bertepatan pada 12 Ramadan 1441 Hijriah. Kita masih bersama Ustadz Mutakin Anang Toha membahas cara menghantamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah, Smart Listener, di segmen kedua, di akhir segmen kedua tadi, Ustadz Mutakin sudah memberikan kita tips nih bagaimana cara menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi menarik sekali tips yang diberikan oleh Ustadz Mutakin. Ini nama tipsnya nikmati. Jadi untuk nikmati ini ada arti-artinya nih. Untuk NI yang pertama itu niatkan. Ingat, niatkan ya. Jadi dari kita sebagai umat muslim meniatkan nih untuk membaca Al-Quran harus memiliki niat yang kuat, tekad yang bulat seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada K, kalahkan godaan. Kita tahu bahwa dalam beriman ya, kalau saya melihat banyak sekali godaan-godaan yang menerpa, apalagi di bulan puasa ini. Meskipun setan sudah dikurung, namun ini hawa nafsu masih tetap bergejolak nih. Nah, jadi untuk Smart Listener, tips kalahkan godaan ini memang cukup baik ya untuk kita coba. Dan yang selanjutnya ini huruf M, ada motivasi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu memang butuh motivasi. Kita tidak tahu kalau kita membaca Al-Quran tanpa motivasi mungkin kurang semangat seperti itu membaca Al-Qurannya, dan kita juga tidak tahu apa sih makna dari Al-Quran ini, jadi kita kurang termotivasi. Nah, yang selanjutnya ini ada A, amalkan. Jadi selain dari niatkan, kalahkan godaan, motivasi, kita juga harus mengamalkan pembacaan Al-Quran yang kita bacakan tadi. Menarik sekali. Nah, ini Ustadz Mutakin, yang selanjutnya saya juga masih penasaran nih, apa sih yang untuk dua terakhir ini? Dua atau nggak tahu nih berapa ya? Ada T sama I atau digabung nih T. Silakan Ustadz Mutakin. Baik, para pendengar rahmatullah. Jadi tips agar kita bisa khatam Al-Quran, dan tips ini juga bisa kita lakukan untuk ibadah-ibadah yang lain ya. Baik. Jadi niatkan, kalahkan godaan, motivasi, amalkan. Nah, yang kelima T, yaitu target. Nah, ini penting ya. Jadi tadi kita sebenarnya ketika kita menginginkan satu kali khotam minimal di Ramadan, itu adalah target, itu juga masuk target. Jadi harus ditargetkan ini. Saya targetnya bulan ini atau tahun Ramadan tahun ini itu mau khotam berapa kali. Nah, ini harus kita targetkan itu. Misal satu kali. Nah, maka kalau kita sudah ada target, artinya ada sasaran yang kita tuju, maka mudah-mudahan semangat kita membaca Al-Quran akan terpacu. Ya, apalagi 12 ini, 12 hari sudah. Oh, belum 12 juz. Nah, berarti target ini bisa tidak tercapai. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pengingat dengan target tadi, kita akan memicu semangat kita kembali sehingga bisa terkejar target tadi. Jadi kalau seandainya kita ingin khatam satu kali atau satu kali, maka targetkan untuk satu bulan satu kali. Kemudian kalau ingin dua kali, ya dua kali, tiga kali, dan seterusnya. Silakan sebanyak-banyaknya, itu baik. Nah, setelah kita targetkan, misal kita ambil yang kebanyakan saja gitu ya, satu kali khotam dalam satu bulan Ramadan atau 30 hari ini. Maka karena 30 hari ini ada Ramadannya 30 hari atau 29 hari, itu maka minimal tadi kami sebutkan di awal, itu kita harus menyelesaikan satu juz Al-Quran dalam satu hari. Nah, gimana cara menyederhanakan ini? Kita bisa membagi satu juz ini itu ke dalam beberapa kali membaca Al-Quran. Kalau mampu kita sekali duduk langsung 1 juz, wah bagus, itu luar biasa. Tapi kalau tidak, kita pecah-pecahkan gitu ya. Nah, Mas Nando dan para pendengar yang dirahmati Allah SWT, itu kalau kita buka Al-Quran standar, itu jumlah 1 juz Al-Quran itu, jumlah halaman itu ada 10 halaman. Baik. Nah, halaman. Jadi, ya, untuk lebih mudah, 10 halaman ini kita baca setiap kita habis sholat atau menjelang sholat wajib. Misal kalau kita pakai sebelum atau sesudah, maka sebelum sholat wajib kita baca satu halaman, setelah itu kita satu lembar, satu lembar, kemudian setelah sholat kita baca lagi satu lembar. Jadi 2 lembar. Jadi bukan 10 halaman, satu juz itu adalah 10 lembar atau 20 halaman, itu satu juz. Nah, jadi kalau misalnya kita sholat maghrib misalnya, nah, sebelum maghrib, setelah menunggu buka puasa, kita baca 1 lembar minimal. Nanti sudah maghrib kita baca lagi 1 lembar, atau sekaligus kita baca langsung 2 lembar atau 4 halaman, sehingga 5 kali sholat wajib itu kita sudah bisa membaca 10 lembar atau 1 juz.
Nah, jadi seperti itu. Tapi Oke. kalau kita mentargetkan 2 kali khotam, berarti 1 kali sholat dalam waktu sholat wajib ini itu kita harus membaca 4 lembar. Mhm. Nah, dan seterusnya. Ini cara kita menyederhanakan meraih target tadi. Sehingga insya Allah dengan cara ini kita akan lebih mudah untuk menghafal Al-Quran nanti pada saat di akhir Ramadan nanti. Lalu yang kedua, masalah target ini, saya akan mumpung masih di pertengahan pertama ini, setengah 15 hari pertama ini, Oke. biasanya semangat itu masih menggebu-gebu gitu ya, masih belum banyak kesibukan dan sebagainya, urusan menyambut satu Syawal itu juga masih cukup lama gitu kan, maka sebaiknya selama 15 hari pertama ini kita jangan hanya mendapatkan 1 juz 1 hari. Ya. Jadi ini untuk cadangan kalau nanti di akhir Ramadan, kemudian kita ada kesibukan menjelang Idul Fitri gitu ya, maka targetnya sudah bisa kita raih. Misal hari ini kalau bisa dapat 2 juz, 2 juz. Gitu. Tapi minimal 1 juz 1 hari tidak boleh kita jangan kita tiadakan gitu ya. Apalagi di awal-awal bulan Ramadan ini. Nah, ini untuk yang tadi. Jadi targetkan. Jadi target kita 1 kali, 2 kali, 3 kali khotam dalam 1 bulan ini. Lalu yang terakhir, nikmati tadi yang terakhir. Jadi niatkan, kalahkan godaan, motivasi, amalkan, pasang target. Lalu yang terakhir adalah ikhlaskan diri kita, amal kita, bacaan Al-Quran kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena percuma kalau kita tidak ikhlas, kita capek-capek melakukan ibadah, tidak ikhlas, maka amal itu tidak akan diterima. Ya. Dan maka ini adalah syarat diterimanya amal ibadah kita. Ikhlas bahwa ini kita lakukan untuk mendapatkan ridho Allah, rahmat Allah, kebaikan Allah saja yang kita harapkan, bukan kita mengharapkan dari selain Allah. Kalau selain Allah berarti disebut dengan riya. Riya ini itu akan menghabiskan, menghanguskan pahala kita. Jadi kita akan mendapatkan susah payah saja, tapi pahala tidak mendapatkan kalau tidak kita dapatkan kalau kita ibadah tidak ikhlas. Nah, inilah tips agar kita bisa menghotam Al-Quran dalam 30 hari ini minimal 1 kali khotam. Nikmati. Nah, mari kita nikmati Ramadan ini ya. Niatkan, kalahkan godaan, motivasi, amalkan target dan ikhlaskan ibadah kita. Baik, Ustadz Mutakin, ini Masya Allah tips yang Ustadz berikan ini sangat bagus sekali kalau saya lihat, dan sebenarnya masih banyak hal yang mau saya tanyakan di perbincangan kita kali ini, tapi sayangnya kita sudah berada di penghujung perbincangan ini Ustadz. Jadi dapat saya simpulkan smart listener bahwa tips yang diberikan oleh Ustadz Mutakin tadi menarik. Ini ada, saya ulangi, nikmati. Jadi untuk yang pertama itu NI-nya niatkan, tekadkan ya. Terus kalahkan godaan, motivasi, amalkan, target, dan yang terakhir adalah ikhlas. Jadi ketika kita sudah berbuat banyak, sudah beramal, membaca Al-Quran dan yang lainnya, tetapi tidak ada rasa ikhlas dalam hati kita, maka kita adalah salah satu orang yang merugi. Seperti itu ya Ustadz ya. Baik, Smart Listener, demikian perbincangan kami di Bincang Ramadan edisi hari ini Selasa 5 Mei 2020 atau bertepatan pada 12 Ramadan 1441 Hijriah. Saya Fernando Oktereza pamit, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.